Halo rekan mahasiswa, kembali lagi dengan saya. Di sesi ini kita akan mempelajari pengantar perpajakan dan aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus. Kompetensi umum. Mahasiswa mampu menjelaskan pajak secara umum dan dapat menjelaskan bagaimana aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Sedangkan kompetensi khususnya yang pertama, menjelaskan pengertian pajak dan fungsi pajak secara umum dan memahami alasan setiap warga negara wajib membayar pajak baik secara hukum maupun secara moral. Yang kedua, menjelaskan pajak dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari berbagai bidang dalam akuntansi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menjelaskan teori-teori pemungutan pajak sebagai proses mencari keadilan dalam pemungutan pajak oleh negara dan asas pemungutan pajak serta sistem pemungutan pajak yang diharapkan oleh pemerintah. Yang keempat, menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan tarif pajak dan sistem tarif yang berlaku umum dan permasalahan dalam penetapan. Yang keenam, menjelaskan dasar pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan secara garis besar dan aspek ekonomi dalam perpajakan serta pajak sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang kedelapan, menjelaskan akuntansi sebagai profesi penunjang dalam pelaksanaan hukum pajak di Indonesia yang berlaku saat ini. Yang kesembilan, menjelaskan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan khusus dalam hukum pajak. Yang kesepuluh, menjelaskan dasar dan proses secara garis besar dalam hal tidak menyetujui perhitungan pajak sebagai hasil pemeriksaan pajak sampai ke tingkat pengadilan pajak dan mahkamah agung. Yang ke-11, menjelaskan pengertian hukum pajak internasional kedudukan dalam perpajakan Indonesia. Nah, kita mulai dari apa sih? Dari pengantar perpajakan. Kenapa dibutuhkan pajak? Kayak gitu kan. Nah, kita harus mengetahui nih dari pengertian pajak. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup memerlukan barang, baik berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak maupun jasa. Nah, dapat dihitung kosnya, berarti dapat ditentukan harga jual konsumennya, jelas siapa yang pakai, bisa diminta penggantiannya, dan biaya investasi dapat terjangkau. Nah, sedangkan ada yang dapat dipenuhi dan ada yang tidak dapat dipenuhi. Pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan pajak dipungut dengan undang-undang. Dari beberapa pengertian dan definisi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah yang pertama, pungutan oleh pemerintah. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak. Dan yang keempat adalah pelaksanaannya bila mana perlu dapat dipaksakan. Kita tinjau dari aspek ekonomi dalam pajak. Perubahan pada setiap individu atau rumah tangga tersebut mungkin dapat diukur dengan melihat perubahan pada pendapatan real. Perubahan pendapatan real dapat terjadi karena perubahan harga-harga atau perubahan pendapatan pajak. Rumusnya itu sebagai berikut. DRY sama dengan E ulangi TJ per P plus TS. 1% DY per GP. Apa sih yang disebut DRY? DRY itu adalah pendapatan real setelah pajak. Sedangkan E pendapatan dan TY adalah pajak pendapatan. Lalu P adalah harga barang. TS pajak penjualan, pajak pertambahan nilai yang ditambahkan pada harga. Sedangkan DY adalah pendapatan setelah pajak. Pengaruh pajak secara teoritis terhadap harga barang adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu adalah unit tax. Contohnya di Indonesia itu seperti cukai rokok, tembakau, pajak barang mewah. Yang kedua adalah ad valorem tax. Misalnya pajak penjualan di Indonesia yang berlaku sekarang. Misalnya pajak pertambahan nilai. Pajak sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Pemahaman pajak dalam tinjauan kebijakan fiskal dapat dipelajari melalui model sederhana yang telah diberikan oleh John Rawls, The Instant Economic tahun 2000. Sebagai berikut, kegiatan ekonomi suatu negara dijelaskan dalam model bed-up atau bak mandi yang mempunyai 4 buah keran. Seperti itu. Bisa dilihat di gambar ya. Sedangkan model bed-up atau bak mandi yang mempunyai 4 buah keran. Yang pertama itu adalah unsur air. Unsur air itu menunjukkan kegiatan ekonomi dan struktur terdiri dari pertanian dan pengolahan sumber daya alam, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah ketinggian air, menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi, level, dan employment. Sedangkan keran ketiga, keran penarikan dana melalui saving. Yang keempat, yaitu keran keempat adalah keran penarikan dana melalui pajak. Lalu keran kelima adalah keran untuk pengeluaran investasi. Yang keenam, keran keenam adalah keran untuk pengeluaran belanja negara. Nah, seperti itu pengertiannya. Faktor utama perpajakan. Yang pertama adalah subjek pajak. Yang kedua adalah wajib pajak. Yang ketiga adalah objek pajak. Yang keempat adalah tarif. Tarif pajak, jenis, dan masalahnya. Dalam menerapkan tarif undang-undang, PPh mengatur antara lain. Yang pertama, dibedakan antara tarif perorangan dan tarif untuk badan hukum. Lalu, tarif untuk badan hukum ditentukan tarifnya satu tarif, sedangkan untuk perorangan tarifnya progresif atau bertingkat. Lalu, bagi perusahaan yang pendapatan penjualannya tidak lebih dari 50 miliar rupiah, dikenakan tarif 50% dari tarif dalam UU PPh atas bagian objek pajak dari penghasilan atau yang sering disebut adalah gross income sebesar 4,8 miliar rupiah. Lalu, untuk perorangan digunakan tarif progresif yang sekarang di tahun 2016. Tagihan pajak. Penerapan sistem self-assessment mengarahkan agar para wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sedangkan official assessment dapat berupa surat ketetapan pajak atau SKP atau surat tagihan pajak STP sebagai hasil dari pemeriksaan atau review yang dilakukan oleh pihak Fiskus. Selanjutnya adalah dasar-dasar dalam pemungutan pajak. Itu yang pertama adalah equity, yang kedua adalah benefit principle, yang ketiga the ability to pay principle, yang keempat two dimension of ability to pay, horizontal and vertical equity, yang kelima adalah certainty, yang keenam adalah enforceability. Nah, materi selanjutnya adalah aspek akuntansi dalam hukum, aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Aspek hukum dalam perpajakan. Ringkasan pencatatan akuntansi biaya gaji. Nah, kita lihat dari sistem gross basis. Yang pertama, saat pencatatan biaya gaji terdiri dari biaya gaji, hutang gaji, dan accrued PPh 21. Sedangkan sistem net basis yang pertama, saat pencatatan biaya gaji terdiri dari biaya gaji PPh dan hutang gaji accrued PPh 21. Sistem gross basis maksudnya pihak karyawan menerima gaji setelah dipotong pajak. Berarti pajak merupakan beban karyawan, sedangkan
Sistem net basis, karyawan menerima gaji tertentu dalam perjanjian pengangkatan pegawai. Pajak PPh 21 dibayar oleh perusahaan dan menjadi beban perusahaan. Yang kedua, pencatatan pada saat pembayaran. Sistem gross basis dari hutang gaji. Sedangkan sistem net basis dari hutang gaji dan hutang PPh 21. Dalam sistem net basis ada biaya PPh 21 dalam unsur biaya. Sifatnya merupakan tunjangan kepada karyawan. Ringkasan penyelesaian kewajiban pajak secara garis besar. Bisa dilihat di gambar summary tax on income. Income terdiri dari taxable dan non-taxable. Sedangkan taxable itu terdiri dari calculation dan payment. Lalu calculation payment terdiri dari residential, permanent establishment, dan foreigners. Lalu resident itu bawahannya adalah net basis. Lalu scope worldwide, dan terakhir adalah basic calculation. Net basic yang pertama normal C next page, yang kedua dim basis, yang ketiga adalah final. Sedangkan permanent establishment itu adalah artikel. Di bawahnya artikel itu adalah scope from Indonesia. Nah, ini juga tadi kalau digabungkan antara scope worldwide dan scope from Indonesia itu basic calculation seperti itu. Nah, basic calculation itu merujuk pada yearly report individual from 1770 dan legal entity from 1771. Sedangkan foreigners gross basis. Nah, kita melihat dari payment. Installment are 25, withhold are 21, 23, and 26. Collected are 22, sedangkan tax credit are 24, dan final are 28 and 29. Nah, berikut ringkasan penyelesaian kewajiban pajak secara garis besar. Gambar di samping bahwa perhitungan sangat tergantung dari keadaan wajib pajak. Apakah perusahaan yang berdomisili di Indonesia ataukah kedudukan di luar negeri. Dan cara pembayaran secara mencicil PPh 25, potongan pajak oleh pihak lain PPh 21, 22, dan 23 atau dikenakan secara final. Ringkasan menghitung objek pajak penghasilan secara garis besar. Bisa dilihat dalam gambar, yaitu tax on income based on normal calculation revenue expense. Berikut ringkasan penyelesaian kewajiban pajak secara garis besar. Menunjukkan bagaimana secara ringkas menghitung objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang PPh, dan perhitungan tersebut membutuhkan jasa bidang akuntansi di satu sisi. Peraturan perundang-undangan. Berikut contoh pasal dalam undang-undang yang menetapkan suatu peraturan akan dikeluarkan oleh peraturan pemerintah dan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan. Contoh pertama, kewenangan diberikan melalui peraturan pemerintah. Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif-tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Contoh kedua, kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan. Pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Asas dan prinsip yang berlaku umum. Itu yang pertama adalah nemo ius ignorer consetur. Idern workage the word tekenen. Yang kedua, ignorantia legis exquisite neminem. Yang ketiga, nullum delictum noella poena sine praevia legi poenali. Yang keempat, lex superior derogate lex inferiori. Yang kelima, lex specialis derogate legi general. Yang keenam adalah hukum. Yang ketujuh, asas hukum. Menurut P. Scholten dalam mengenal hukum, Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH menyatakan ada 5 asas hukum. Yang pertama, asas kepribadian, yaitu manusia menginginkan adanya kebebasan individu menuju pada pengakuan kepribadian manusia adalah subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Yang kedua adalah asas persekutuan, yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, dan cinta kasih keutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah asas kesamaan, menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum. Equally before the law. Setiap orang diperlakukan sama. Hal yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, perkara yang sama sejenis harus diputus sama serupa juga. Similia similibus, keadilan merupakan realisasi asas kesamaan. Yang keempat adalah asas kewibawaan, memperkirakan adanya ketidaksamaan. Lalu asas dan prinsip hukum khusus terdiri atas yang pertama, asas pacta sunt servanda. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Dan yang terakhir, berikut beberapa asas khusus sehubungan dengan pemungutan pajak. Asas sumber, waktu yang tepat, asas tempat tinggal atau domisili, asas daya beli, daya pikul, asas ekonomi, dan asas yuridis. Beberapa asas atau prinsip menginterpretasikan hukum. Di antaranya adalah grammatical interpretation, secara bahasa yang sudah jelas, tidak dapat diinterpretasikan. Lalu, analogi interpretation, memberikan interpretasi secara analogi. Misalnya adalah tulisan menyeberang di sini, berarti tidak dapat menyeberang di tempat lain. Lalu futurist interpretation, dan yang terakhir adalah lex specialis derogate lex generalis. Penjelasan pajak di Indonesia. Pajak material dan pajak formal, penjelasan dalam garis besar. Telah dibahas di muka, ditinjau dari isi peraturan undang-undang perpajakan, sebagaimana hukum pada umumnya terbagi menjadi dua. Pertama adalah hukum material. Undang-undang tentang hukum pajak material yang mengatur pajak yang dipungut, baik subjek, objek, tarif, dan cara pembayaran, dan sebagaimana tentang pajak yang bersangkutan. Karena dalam Undang-Undang Dasar diatur pajak harus dipungut dengan undang-undang, maka tiap jenis pajak harus ada undang-undangnya. Dilihat dari kewenangan pemungutan pajak dan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Yang kedua adalah pajak pusat, yaitu pajak yang dimungut oleh pemerintah pusat dikelola oleh direktorat. Sekian materi yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, tolong di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.